Memang kalau misalkan kita bicara soal LMPV, kelas LMPV itu paling paling menyenangkan ya buat dibicarakan ya, buat jadi ajang gosip gitu. Karena di situ memang perangnya luar biasa ya dibanding SUV atau MPV yang sesungguhnya. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Kalau kemarin gua udah sempet ngebahas si Toyota Avanza yang katanya mau all new dan mungkin kisaran bulan depan kali ya. Dan gua nggak tahu kalau misalkan bulan depan kan ada Gias 2021, apakah Toyota Avanza ini bakal dipajang di bootnya Toyota atau gimana. Dan kali ini gua akan ngebahas rivalnya dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Expander yang katanya mau facelift juga. Jadi Mitsubishi pun gak mau kalah. Jadi setelah Avanza yang bakal all new, maksud gua waktu kemarin BRV all new, terus disusul Avanza rencana mau all new juga, dan sekarang Expander juga facelift. Sebenarnya gue juga belum ada konfirmasi langsung ke apa namanya dari pihak Mitsubishi-nya, jadi nggak tahu seperti apa bentuk si expander itu, jadi mau diapain sama pihak Mitsubishi itu sama sekali nggak bocor. Cuman ini yang menarik adalah di sosial media. Jadi kalau ngeliat di sosial media kayak di handphone, sebentar. Jadi kemarin tuh rame banget eh ngobrolin soal si Mitsubishi Expander ya. Oke, ini dia mobilnya. Ini mobil seperti ini. Ya, kalau misalkan dilihat kayak gini, yang baru dan yang sekarang gitu kan. Sebenarnya sih kalau dimensi, pertama ya kita ngelihat dimensinya dulu ini yang ramai di sosial media. Kalau ngelihat dimensi sih sebenarnya ini kayaknya nggak terlalu berubah ya. Jadi masih segitu-gitu aja gitu si dimensinya, kayak panjangnya, tingginya kayaknya masih mirip-mirip. Terus kalau dilihat dari depan, mukanya juga ini di arealnya sama di situ juga. Terus paling lampu ya, lampu si headlampnya. Headlamp dia berubah jadi agak ada yang ke tengahnya gitu. Tapi kayak ada di arealnya lagi, gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. Dynamic shield dia masih sama seperti itu. Cuman yang tadi gue bilang lampunya ini sudah pasti LED, tapi gue nggak tahu lampu sennya seperti apa. Terus di tengah dia grillnya kalau di sini dia kelihatan warna hitam ya. Grillnya warna hitam, terus di bawahnya juga ada itu apalagi seperti jaring lagi. Terus fog lampnya tetap di paling bawah, jadi bulat dua. Dan itu berbeda ya. Jadi si bumpernya tuh agak sedikit berbeda dibanding yang generasi sebelumnya. Kalau ngelihat gini sih ya beda. Oke. Terus sisi samping juga sebenarnya masih mirip sih. Masih mirip sih, dari samping juga masih mirip-mirip sama versi yang lama, lekukannya sama, jendelanya juga sama, spion sama. Paling yang agak berbeda itu velg ya. Desain velgnya di sini agak berbeda sih kalau kata gue ya. Agak berbeda, tapi kalau ngelihat kayak gini eh kayaknya gue lebih suka yang baru nih, desain velgnya ya. Jadi lebih seger gitu ngelihatnya ya. Dan itu juga kayaknya dia pakai two tone ya, jadi dua warna. Terus samping belakang sekarang ya. Kita lihat belakangnya. Mana sih belakangnya? Nah ini. Ini belakangnya. Nah kalau belakang memang agak berbeda sedikit ya. Agak berbeda sedikit. Cuman di sini kelengkapannya sebenarnya mirip ya. Jadi dia pakai antena model shark fin juga. Terus di situ ada Hyman stop lampnya dia punya.
Terus itu bukan spoiler ya, itu cuman seakan-akan spoiler padahal bukan. Terus stop lampnya nih, ini stop lampnya memang agak berbeda ya. Sebenarnya yang dulu juga si lampu senjanya tuh dia pakai LED bar, jadi pakai 2 baris gitu, pakai 2 bar gitu kan, garis gitu. Nah kalau yang sekarang kayaknya cuma satu barnya satu, cuman tebel, nggak kayak yang lama. Tapi gua nggak tahu sih stop lampnya apakah dia pakai LED atau pakai bohlam. Jadi itu cuma lampu senja aja sih kayaknya. Oke, sebenarnya dia basicnya masih sama sih. Bentuk lampunya sama, cuman itunya aja sih, dalemannya aja yang dirubah ya. Tengahnya juga sama seperti itu, ada logo Mitsubishi-nya. Bumper paling. Oh enggak, sebelum bumper ini dulu nih, reflektor. Reflektornya dia berbeda. Jadi yang dulunya tiduran jadi berdiri. Cuman gitu doang, jadi tidur dulu kan gini, terus sekarang jadi berdiri gitu. Udah gitu doang sih. Terus ada hitam-hitamnya di situ, variasi. Bumpernya juga berbeda. Bumpernya berbeda tapi ya oke lah, bagus. Bagus, bumpernya bagus ya. Jadi simple tapi elegan. Terus ini yang gua dapet gambarnya ini apa namanya? Gua nggak dapat gambar interiornya maksudnya. Ya, jadi gua nggak dapat gambar interiornya seperti apa, jadi nggak tahu. Cuman di sini digadang-gadang katanya si expander ini dia bakal dirubah si transmisinya. Yang dulu kan dia pakai transmisi otomatiknya dia menggunakan konvensional ya, seperti pada umumnya kayak Avanza gitu. Dia konvensional. Nah, yang sekarang katanya kemarin gua dengar-dengar kabar katanya dirubah jadi CVT, jadi seperti Honda. Tapi gue denger juga Avanza pun sama. Avanza pun sama katanya jadi CVT, dan anehnya lagi si Avanza pun katanya dia bakal menjadi FWD, jadi nggak RWD lagi. Jadi penggeraknya pakai roda depan. Nah itu gue agak kurang suka sih sebenarnya ya. Tapi kalau expander memang awalnya juga memang udah pakai penggerak roda depan, cuman si ininya yang di apa namanya diganti, si transmisinya si otomatiknya tuh, transmisi maticnya dia menggunakan CVT jadi kayak Honda gitu. Memang kalau misalkan kita bandingkan konvensional sama CVT itu memang halus. Jadi perpindahan giginya tuh pakai CVT tuh halus memang. Jadi nggak jedak jeduk kayak konvensional gitu kan, agak gitu ya. Jadi agak jedak jeduk. Apalagi kalau yang bawa mobilnya agak kasar gitu, agak lumayan tuh kerasa tuh. Nah, tapi satu sisi ada yang kurang suka sama CVT karena dia perpindahan giginya halus, itu jadi lemot katanya kan, jadi kurang kurang nendang katanya gitu. Dan akhirnya balik lagi sekarang ya sesuai selera aja sih sebenarnya. Tapi sekarang kalau misalkan dirubah berarti hampir semua mobil di apa namanya? Di kelas itu diganti pakai CVT ya. Oh, R3 juga sama ya. R3 masih CVT apa konvensional tuh? Kalian bisa komen sendiri. Jadi itulah sebenarnya. Terus ada satu fitur lagi dari Mitsubishi yang gue dengar katanya dia punya electric parking brake buat si expander. Nah, setelah kemarin lihat si Avanza itu sama, jadi dia juga sepertinya bakal menggunakan electric parking brake. Expander pun sama, dia menggunakan electric parking brake katanya. Makanya nanti gua nggak sabar, jadi gua dengar selintingan lagi. Katanya nanti pas digias bakal dipertontonkan si Mitsubishi Expander ya, dan mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi ya. Memang kalau misalkan kita bicara soal LMPV, kelas LMPV itu paling paling menyenangkan ya buat dibicarakan ya, buat jadi ajang gosip gitu. Karena di situ memang perangnya luar biasa ya dibanding SUV atau MPV yang sesungguhnya. Ini LMPV sama LSUV itu memang memang seru ya. Jadi wah, perangnya kerasa banget ya. Si ini ngeluarin ini, fiturnya nambah, yang ini ada fiturnya ditambah, tapi ada fitur yang disunat juga. Wah, itu. Dan harganya juga kompetitif sekali, jadi kisaran harga tuh sekitar 2,5 sampai 300 juta.
Di situ range-nya seru gitu kalau ngelihat LMPV itu bersaing. Tapi seneng ya ngelihatnya, jadi oke lah kita milih mobil, jadi banyak opsi buat kita ya. Kalau misalkan yang senang ini, oh kita beli mobil yang ini. Kalau senang yang ini, kita beli mobil yang ini. Oke, jadi seperti itu berita yang gue dapat dari Mitsubishi. Maksudnya dari ini gosip-gosip ya, gosip-gosip di sosial media. Dan mudah-mudahan memang pas nanti launching emang sesuai seperti itu. Dia maksudnya punya fitur electric parking brake, terus si ininya jadi CVT, mungkin jadi lebih halus lagi si transmisinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita tentang Mitsubishi Expander yang katanya mau facelift di bulan depan. Jadi tapi itu juga kalau misalkan kalian bulan depan misalkan launching, itu kayaknya harus inden buat tahun 2022 ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.